kebenaran firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Mengalami janji Tuhan. Itulah tema kita pagi hari ini. Saya ulangi lagi, mengalami janji Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan tegas, dengan satu keyakinan, dengan kesungguhan hati. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 16 Bapak Ibu, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka pada ayat 17 dikatakan, maka aku, perhatikan ini, akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perhatikan bahwa ada janji Tuhan di dalam ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Nah, saudara tahu dulu konteksnya. Konteks daripada ayat ini adalah Abraham mendapatkan sebuah janji dari Tuhan. Yang menarik adalah kalau kita baca janji ini sekalipun sudah datang pada hidupnya, tetapi tidak pernah kunjung datang. Sampai kalau saudara baca, sampai dia umur 99 tahun, janji ini jangankan satu bangsa, jangankan orang banyak, satu saja anak itu tidak pernah ada di dalam kehidupan yang namanya Abraham. Janji untuk keturunannya banyak seperti bintang di langit, rasanya seperti janji palsu, rasanya seperti janji yang kelihatannya seperti bohong begitu. Tetapi saya mau bilang, Allah tetap Allah yang kalau dia berjanji pasti dia melakukannya. Nah, persoalannya saudara-saudara, ketika saya belajar mengenai ini, kenapa akhirnya janji Tuhan tergenapi? Sekalipun proses untuk sampai pada janji Tuhan itu cukup lama sekali, sangat-sangat lama. Biar nanti beta main dari sini. Bapak Ibu Saudara, perjanjian itu sangat-sangat lama. Dan kalau saudara baca ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, maka saudara menemukan bahwa dia hanya berjanji bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan seperti apa? Bintang di langit. Itu saja yang dia dapat. Tetapi janji itu dia tunggu lama sekali dan tidak pernah kunjung datang. Tapi yang menarik adalah saya melihat bahwa Tuhan itu berjanji. Kalau sekali lagi dia berjanji, dia pasti tepati. Nah, pertanyaannya, kalau janji Abraham jelas, dia kasih keturunan yang banyak, lalu dia kasih apa lagi? Dia kasih berkat yang melimpah. Saya tidak tahu, setiap kita ada janji Tuhan. Nah, saya katanya janji Tuhan itu ada ribuan di Alkitab. Tapi saya ambil beberapa janji Tuhan. 1, Kejadian 2 ayat 22 ayat 17. Kalau saudara baca Kejadian 22 tadi ayat 17 bilang begini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan banyak. Ini bagi Abraham ini janji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu janji itu juga untuk kita. Tetapi ada satu janji, Yeremia 29 ayat 11 yang terkenal sekali. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh harapan, rancangan yang gilang gemilang. Itu ada di dalam Yeremia 29. Yeremia 17 ayat 7 dia bilang bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kalau saudara baca Ulangan 28 ayat 13 yang seringkali orang klaim bahwa dia menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kalau begitu, tadi saya bilang ada ribuan janji Tuhan. Bukan hanya Abraham dapat janji, kita semua dapat janji. Pertanyaannya, kalau yang nama janji dari manusia kadang-kadang orang bisa lupa.
Kalau janji daripada manusia bisa bohong. Ini saatnya para penjanji palsu mulai muncul-muncul. Saya sudah bilang ini tahun politik, tahun gubernur bikin janji palsu, wali kota bikin janji palsu, DPR bikin janji palsu. Tapi ini tahun dimana kita mau lihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita kembali pada ayat tadi, bagaimana sampai akhirnya janji Tuhan itu tergenapi? Saya pelajari dari ayat ini, dari cerita mengenai Abraham mempersembahkan Ishak ini, saya menemukan 3 kunci atau 3 hal yang membuat akhirnya Tuhan menggenapi janjinya atas Abraham. Dan saya berharap minimal kita menjiplak sedikit daripada cara Abraham, sikap Abraham waktu menunggu janji Tuhan, bahkan sampai dia dapat janji Tuhan. Saya baca, saudara-saudara, inilah alasan kenapa Tuhan itu akhirnya menggenapi janjinya kepada Abraham. Saya baca ya ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Tuhan bilang aku bersumpah demi apa? Diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena, ini yang saya selalu lihat ayat 16. Karena engkau telah berbuat demikian. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu tidak jadi dengan sendirinya. Biasanya kalau orang jual rumah, itu ada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Mungkin tambah satu pihak yang disebut pihak saksi. Tapi minimal ada 2 pihak. Pihak pemilik rumah dan pihak yang membeli rumah, atau pihak yang akan menyewa rumah atau rumah yang dikontrakan. Perjanjian itu dibuat. Satu saja melanggar, itu tidak bisa disebut dengan perjanjian, dan biasanya perjanjiannya dengan sendirinya batal. Nah, dengan Tuhan kita juga ada perjanjian. Tuhan dengan Abraham juga ada perjanjian. Jadi Tuhan berjanji, maka yang dapat janji harus bersikap menanggapi perjanjian itu. Contoh, kalau orang kontrak rumah, biasanya ada perjanjian. Misalnya, sebelum masuk bayar DP pertama, bulan pertama. Lalu bayar setiap bulan tanggal berapa? Misalnya setiap awal bulan yang kontrak harus bayar. Itu ada perjanjian. Jadi perjanjian itu akan batal kalau salah satu pihak melanggarnya. Nah, itu maksud saya begini. Kalau saudara langgar, maka perjanjian bukan hanya batal, Anda juga tidak dapat apa-apa. Teman saya bercerita bahwa dia baru saja kontrak rumah. Jadi dia sudah bayar 1 tahun, tapi baru 6 bulan. Rupanya yang kontrak rumah ini agak nakal. Mungkin dia dapat orang kontrak yang lebih mahal, dia pindahkan ke orang itu. Dia dalam 6 bulan dia usir teman pendeta saya untuk mengatakan kamu cari rumah lain. Tapi sebenarnya kalau ikut perjanjian hukum, orang bilang lebih baik bawa dia ke ranah hukum. Itu bisa menang, karena ada satu perjanjian atau satu pihak yang batal. Saudara-saudaraku, saya percaya dari pihak Tuhan, sekali dia jadi, dia tidak batal. Lalu mengapa kadang-kadang sebuah janji itu menjadi batal dalam perjalanan? Menurut saya, si manusianya yang tanpa sadar membatalkan perjanjian Tuhan. Saudara ngerti sampai sini? Janji Tuhan itu banyak, tapi kenapa tidak terjadi dalam hidup kita? Karena pihak kita yang kadang-kadang melanggar perjanjian itu, atau tidak menjalani perjanjian itu. Kalau saudara tidak mengerti, mari saya bawa saudara. Itu sebabnya dasar Tuhan menggenapi perjanjiannya. Ayat 16 bilang, karena engkau, maksudnya karena Abraham, engkau telah berbuat demikian, maka ini yang aku lakukan. Tadi ayat 17 berkata, aku akan memberkati engkau dengan limpah, dan aku akan memberikan apa? Keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Kalau begitu, yang mana nih? Yang mana yang dia sudah lakukan demikian? Yang mana yang Abraham sudah lakukan? Begitu kan? Setelah itu baru ayat 17 tadi muncul bahwa dia kasih janjinya. Kalau begitu, sederhananya begini. Kalau saudara mau lihat janji Tuhan tergenapi, saudara harus lakukan bagian saudara. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa pangku-pangku kaki, pangku tangan lalu kita bilang, Tuhan ini ayat ada, ini janji Tuhan ada di Alkitab, kerjakan Tuhan. Tidak bisa.
kita harus melakukan bagian kita. Nah, mari kita belajar. Kalau begitu, bagaimana cara agar kita bisa mengalami janji Tuhan dari belajar dari Abraham ini? 3 hal yang saya mau bagi untuk saudara. 1, kalau saudara mau lihat janji Tuhan tergenapi, hiduplah jadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik, sekalipun dia berjanji, tapi dia pingin Abraham itu takut akan Tuhan. Nah, saya tulis di sini, takut Tuhan bukan takut kehilangan berkat Tuhan. Saya ulangi lagi. Poin pertama, kalau saudara mau lihat janji Tuhan tergenapi, maka yang perlu Anda sikapi, karakter dan sikap yang harus kita punya adalah punya hati yang takut akan Tuhan, bukan takut kehilangan berkat Tuhan. Saya coba bawa saudara ya ayat 12 dari Kejadian 22 ini. Lalu ia berfirman apa? Jangan bunuh anak itu. Jadi Abraham ini, saya sebelum saya baca ini, atau saya baca dulu semua lah. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Saudara-saudara, ayat 17 janji. Tapi kalau kita mundur, syaratnya ada di ayat 12. Dia bilang, engkau takut akan Allah. Saya cerita sedikit. Abraham ini kan, saudara-saudara, dia berdoa lama sekali. Dan akhirnya di umur 99 Tuhan kembali, Tuhan kasih janji, dan umur 100 tahun dia dapat anak yang bernama siapa? Ishak, betul ya? Dia baru saja dapat anak yang dia kumpulkan bertahun-tahun. Dia tunggu janji itu. Ketika dia dapat, Tuhan bilang begini, persembahkan anakmu kepadaku. Saudara-saudara, dia itu bukan takut kehilangan berkat. Yang saya sebut berkat apa itu? Ishak. Ishak itu berkat yang paling luar biasa. Maaf, ada orang banyak bilang begini, apa gunanya kita punya sesuatu kalau kita tidak punya misalnya keturunan? Misalnya, kadang orang mendewakan keturunan. Walaupun tidak selamanya saya setuju dengan poin ini, karena ada yang dikarunia Tuhan, ada yang tidak. Tetapi pada dasarnya orang itu punya harta terbesar adalah anak atau keluarga. Nah sekarang orang yang dia cintai yang bernama Ishak, Tuhan minta tanpa takut kehilangan Ishak. Alkitab bilang dia takut Tuhan. Dia tidak takut kehilangan Ishak. Gambaran saya bilang berkat, jabatan, pangkat. Kadang-kadang orang tidak mengalami janji Tuhan karena dia lebih takut kehilangan berkat Tuhan daripada kehilangan Tuhan. Abraham tidak mau tahu, saya kehilangan Ishak, tapi saya tidak boleh kehilangan rasa takut saya pada Tuhan. Sekarang terbalik, saudara. Orang jadi artis, lalu ditawarkan, kalau kamu mau pindah ke agama seberang, maka kamu akan tetap tenar, dipakai, di syuting, jadi artis terkenal. Tapi kalau tidak, kamu harus tetap. Kalau kau tetap dengan imanmu, kamu tidak jadi orang apa-apa. Lihat hari-hari ini, orang hanya karena berkat Tuhan, orang menjadi tidak takut Tuhan. Kemarin kami cerita-cerita dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adri dan Ibu. Katanya di Soe sekarang orang pergi, banyak orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa kasih uang untuk sekolah. Yang bisa kasih uang sekolah itu saudara-saudara kita dari barat sana, datang bawa bantuan, kirim mereka sekolah di Jawa, lalu mereka jadi orang. Lihat, orang kalau takut Tuhan, dia tidak peduli mau miskin, mau kaya, saya selalu bilang, tapi dia tetap cinta Tuhan. Karena apa? Karena lebih baik dia takut Tuhan daripada takut kehilangan berkat. Kenapa orang begitu? Orang takut kehilangan masa depan, walaupun harus jual Yesus. Yang penting jangan kehilangan masa depan. Kita tahu satu anggota DPR pusat yang hari ini dalam penjara. Ya, saudara tahu itu.
dari satu partai berwarna kuning. Dulu dia anak Tuhan. Hanya untuk jabatan, tinggalkan Yesus. Bukankah ini terjadi hari-hari ini? Bagi Abraham, dia lebih takut Tuhan daripada takut kehilangan berkat. Terjemahan dalam hidup kita lagi. Ulang-ulang saya bilang di sini. Kadang-kadang dalam pantauan saya sebagai gembala, saya selalu lihat bahwa kadang-kadang memang pekerjaan kita tuh butuh setiap hari. Kalau bisa ada hari Minggu, Senin sampai Minggu, kalau ada hari lain kita tambah lagi supaya kita cari uang, cari nama, cari makan sebanyak mungkin. Ini saya sudah bilang, kalau engkau takut Tuhan, janji Tuhan pasti tergenapi. Dia janji berkat melimpah, keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini terbalik. Orang dapat proyek, hari Minggu pun dia libas. Kenapa? Satu sebenarnya. Dia takut kehilangan job. Dia takut kehilangan proyek. Dia takut kehilangan uang di hari Minggu. Lalu dia pakai ibadah. Dia pakai cari uang. Sebenarnya tidak salah cari uang. Tapi saya bilang sama saudara, Anda sedang takut satu. Anda takut kehilangan berkat. Tapi Anda tidak takut dengan Tuhan. Saudara, sampai-sampai maaf kata ada gubernur, ada wali kota yang bikin kerja sudah Senin sampai Sabtu, padahal Sabtu libur. Minggu sudah jelas dunia bikin kalender libur, tapi dengan alasan ada banyak pekerjaan proyek pegawai yang belum selesai, lalu dia lembur sampai hari Minggu. Saudara-saudara, kita terbalik dengan Abraham. Pantas janji Tuhan tidak tergenapi atas kota kita, kota Kupang yang katanya kota yang kenal Kristus, kota yang kenal Allah, kota yang menyembah Tuhan. Tapi rasanya janji Tuhan itu lebih tergenapi dengan saudara-saudara di sana, di seberang sana daripada kita. Saya biasa pergi ke Bank BRI khususnya. Itu setiap jam 12 stop, bukan hanya makan. Saudara-saudara kita dari agama seberang taat sholat. Saya ingat waktu saya masih zaman-zaman kita kirim surat lewat pos. Ketika kita pergi, yang jaga itu agama seberang, mereka bilang, Pak, minta maaf, kami masih sholat, Pak. Bayangkan, Jumat itu tidak ada kalender merah, tapi rasanya mereka takut akan Allah. Kita yang katanya orang Kristen yang bilang hidup menyembah Tuhan Yesus, kita lebih takut jabatan hilang, berkat hilang daripada takut Tuhan. Betul tidak? Abraham lain. Tidak apa-apa dia kehilangan Ishak. Saya tanya saudara, apakah dia mudah saja kasih untuk Tuhan? Dia bergumul seperti saudara. Betul? Saya yakin dia bergumul banyak. Kalau dia punya anak 5 tidak apa-apa Tuhan minta. Anak 1 Tuhan minta. Tapi dia lebih takut Tuhan. Kasarnya dia lebih hormat Tuhan daripada hormat Ishak. Sekarang ini terbalik. Orang hormat berkat melebihi orang hormat Tuhan. Semua hari dilibasnya, semua jam dilibasnya, semua waktu dilibasnya hanya untuk berkat Tuhan. Saya kasih ingat jemaat Tuhan di tempat ini. Kerja boleh, cita-cita boleh, kejar cita-cita boleh, kejar karir boleh, tapi beri waktumu juga untuk Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang sangat diberkati Tuhan. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kadang-kadang hari Minggu itu kan hari yang cukup baik untuk juga berbisnis. Tapi saya ambil komitmen untuk apapun terjadi, saya tutup toko saya. Dan rasanya saya melihat mereka aman-aman saja, fine-fine, tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Pertama, kalau saudara lebih mengutamakan Tuhan, Alkitab bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ngerti ya? Bagi saya, walaupun ayat itu belum muncul, tapi Abraham sudah melakukannya. Dia mengutamakan Tuhan daripada perasaan hatinya.
Dia mengutamakan Tuhan daripada perasaan dirinya. Sekarang terbalik, manusia lebih jaga perasaannya daripada perasaan Tuhan. Kadang-kadang ada orang bilang sama saya, "Bapak minta maaf, saya tidak kebaktian hari ini. Bos saya datang dari pusat hari ini." Wah, luar biasa ya. Bos Anda hormati, tapi Tuhan Anda tidak hormati. Yang saya sering bilang di sini, orang kalau ke kuliah itu pasti tidak terlambat. Itu lihat. Bahkan kalau bisa kuliah itu 30 hari dia harus masuk. Karena satu kali dia tidak masuk, dosen sudah kasih tahu, kau tidak datang satu kali lagi, nilai kamu 0. Maka orang berlomba-lomba untuk datang. Tapi sayang, ketika berhubungan dengan Tuhan, ya alpa 3 kali juga itu damai-damai sejahtera saja. Saudara, kita sedang belajar dari Abraham. Pantas janji Tuhan tidak tergenapi. Ada amin. Ada amin. Waktu anak saya tes polisi, saya hanya bilang sama dia, saya tidak mau tahu polisi mau bikin aturan apakah. Yang saya mau tahu adalah jam kebaktian kau sudah ada di depan untuk melayani. Saya juga kasihan dia, saya stres. Sampai-sampai ketika dia tes hari terakhir, anak saya Jordan, komandannya bilang, "Ingat besok pagi-pagi sudah harus ada di lapangan." Anak saya bilang, "Komandan, izin bicara. Besok kebaktian minggu dan saya harus melayani. Saya siap dihukum." Dan menurut dia, akhirnya dia dapat hukuman. Tapi bagi saya sedang mendidik dia. Terserah, akhirnya dia tidak lulus, tidak ada masalah. Tapi saya mau belajar untuk mereka mengutamakan Tuhan. Karena begini, belum jadi saja sudah lupa Tuhan, apalagi jadi. Kan begitu kan? Banyak orang mau jadi DPR, keliling gereja, cari muka pendeta, cari muka dan jemaat. Habis itu pergi. Ada orang penting di Kota Kupang, kumpul kami pendeta-pendeta dari gereja dan jemaat Allah dari GC, dan saya orang yang ada di dalam waktu itu. Dan kebetulan saya bicara dengan beliau waktu itu. Ketika teman-teman tidak mau bicara, saya bicara dengan beliau. Intinya saya berharap beliau jadi orang penting, orang pejabat yang akan melihat dari sisi Tuhan, dari sisi kebenaran. Tapi saya dengar parah-parah juga. Bagi saya, dengar baik-baik, Abraham telah memberi pelajaran. Takut Tuhan itu nomor 1. Kalau engkau takut Tuhan, engkau tidak kehilangan janji Tuhan. Sebaliknya, kalau engkau hanya takut dengan berkat Tuhan, Anda akan kehilangan janji Tuhan. Kalau saya mau belajar gini, kalau saudara belajar bertahun-tahun dia tunggu, lama sekali, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mereka yang takut Tuhan, di benak, di otak Tuhan, tidak pernah lupa Anda. Mungkin setelah saya tua, ketemu yang sekarang anak sekolah minggu, lalu saya lihat saudara, karena sudah tua sekali waktu itu, lalu yang anak sekolah minggu panggil, "Oh Pak Pendeta, sampai hai opa dulu kita sekolah minggu di opa pun gereja." Mungkin saya lupa. Tapi kalau engkau didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, Tuhan yang pernah janji lewat apa yang saya khotbah hari ini, Tuhan akan genapi dalam diri anak kita. Mungkin saya pun sudah lupa dengan khotbah saya, tapi Allah, Tuhan yang bicara hari ini, tidak akan pernah lupa. Mungkin Abraham sudah agak pikun-pikun sebab sudah 100 tahun atau 99 tahun. Mungkin dia sudah lupa-lupa tentang janji Ishak, janji keturunan. Ya Allah punya ingatan terlalu tinggi dengan janjinya. Ada orang janji dengan saya, banyak. Saya ini kalau orang janji terlalu banyak sekali. Tapi dalam pengalaman saya, 70% orang tidak lakukan. Sebenarnya apakah mereka tidak mampu lakukan? Mereka mampu lakukan. Entah mereka lupa, sengaja lupa.
Ada orang yang janji kasih saya sesuatu, Bapak, nanti kalau saya dapat berkat. Saya ingat ada seorang teman saya ingat sekali. Dia pun janji saya ingat, tapi dia punya janji sendiri dia bilang gini, adik pendeta, zaman dulu visi dia baru keluar di kota Kupang, oh bagus kan. Dia bilang, adik pendeta, tenang, nanti saya beli kasih kamu VCD satu. Saya pikir, wih bagus, sudah saya bisa putar lagu-lagu rohani. Sampai hari ini, jangankan VCD player, dia pun CD saya tidak kasih sampai hari ini. Mengerti ya? Dia sudah tua, saya lihat dia pun gigi ompong banyak. Saya hanya mau bilang sama dia, dari gigi masih lengkap sampai ompong itu janji VCD sudah tidak keluar. Kalaupun dia mau kasih saya sudah tidak keluar. Tapi janji Tuhan tergenapi. Amin. Jadi saya kasih ingat kita, orang tua, anak muda, selama kita takut Tuhan, janji itu tidak pernah terlepas dari hidup saudara. Janji itu melekat pada diri saudara. Janji itu kuat atas diri saudara. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya belajar dari ayat ini, masih di dalam ayat selanjutnya. Saudara lihat ini. Kalau saudara baca di sini bagus sekali Kejadian 22 ini, Bapak Ibu perhatikan. Di sini dikatakan begini. Tadi kan yang pertama dia takut akan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bisa tergenapi kalau kita mengasihi Tuhan. Janji kepada Abraham berkat melimpah dan apa? Keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu terjadi karena kedua, Tuhan melihat Abraham mengasihi Tuhan. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, anak Ishak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Tadi kita sudah jabarkan tadi. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anak yang tunggal kepadaku. Kenapa saya angkat ayat ini sebagai mengasihi Tuhan? Sebab ayat ini mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Mirip sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tadi dia kasih anak yang tunggal. Sekarang Bapa di surga kasih anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya kasih Allah yang paling besar yaitu kasih agape. Kasih agape yang paling besar bukan dia kasih saudara mobil, bukan kasih jabatan, bukan kasih uang, kasih pangkat. Pada waktu dia kasih anaknya yang tunggal untuk mati dan menyelamatkan kita. Dan kalau saudara baca tadi, Abraham, beberapa teolog mengatakan Abraham ini gambaran Bapa di sorga. Dia tidak sayangkan anaknya, dia kasih anak yang tunggal bernama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk umatnya. Tetapi Abraham adalah gambaran daripada Bapa. Dia kasih anaknya. Apa artinya? Seperti Bapa mengasihi umat Tuhan, dia kasih anaknya yang tunggal. Abraham, dia sayang kepada Allah, dia kasih anaknya yang tunggal. Jadi saya melihat yang kedua, janji Tuhan akan tergenapi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi apa yang kita dapat dari Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengalami janji Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari setiap pemberian-pemberian Tuhan dalam hidupnya. Hari ini orang lebih cinta pemberian Tuhan daripada sumber pemberi itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Artis, karena dia sudah terkenal, jadi boleh saya sebut namanya. Artis dari Manado yang akhirnya jadi seorang anggota dewan, yang namanya siapa lagi? Angelina Sonda. Lahir dari Kristen, terkenal karena Tuhan Yesus, tapi akhirnya jual Tuhan Yesus. Apa artinya? Bagi saya sederhana, dia mengasihi berkatnya lebih daripada dia mengasihi Tuhan. Saya berharap orang muda di sini
Saudara dengar firman Tuhan, makan firman Tuhan setiap hari Minggu. Saya tidak mau dapati saudara satu waktu jual imanmu. Ada amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka berkat itu selalu, orang bilang berkat itu harus ada di tangan saja dan bukan di hati saudara. Kalau berkat sudah di hati saudara, itu yang membuat kita lupa Tuhan dan tidak bisa mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Proyek hari Minggu juga proyek. Saya kadang lihat saya kepala pusing lihat orang yang tidak ada waktu dengan Tuhan. Kita pun anak saja kalau tidak ada waktu dia marah. Coba tanya anak-anakmu, kalau engkaunya sibuk kerja, anakmu marah. Bapak ni Senin pernah den ketong, mama Senin pernah den ketong. Itu manusia. Bapakmu lebih dari anakmu. Dia juga rindu duduk bersama-sama dengan saudara. Amin. Anak-anak saya ini kan pertama mereka kuliah, mereka juga punya teman, mereka juga punya kesibukan. Kadang-kadang saya marah, saya bilang sama istri saya marah dengan mereka. Karena saya rindu begini, ini kerinduan saya. Bukan jadi kebaktian kami duduk sama-sama. Saya mau itu kita duduk makan sama-sama, jalan sama-sama. Itu kerinduan saya. Satu waktu istri saya bilang, Bapak kalau 1-2 hari ini ada orang mau kasih berkat. Ini cerita bagi saya lucu, tetapi saya mau tarik kesimpulan sama Bapak di surga. Istri saya bilang nanti 1-2 hari ini ada saudaranya mau kasih kita berkat. Jadi nanti ketemu duduk makan ya, dengan anak-anak dong. Saya senang sekali. Tapi anak saya satu bilang gini, "Son usah, beta butuh uang saja." Saya tahu dia punya kebutuhan. Saya bilang, "Kakak, uang itu bisa saja kita kasih, lu mau pi mana terserah. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan makannya. Bapak dan mama hanya mau ada waktu kita duduk sama-sama. Jalan sama-sama." Bapak punya kerinduan di tengah kesibukan. Karena saya selalu punya pikiran begini, saudara. Mungkin saya pikir terlalu jauh. Ada waktu di mana mereka menikah. Laki subawa dong. Saya tidak bisa lihat dong lagi. Jadi ada satu waktu saya rindu sekali duduk. Oh kami ribut, saya marah besar. Lalu saya pun istri ganggu lagi. Uang bosok belum datang, bosok sudah beribut. Tapi maksud saya begini. Saya punya mau, entah datang atau belum. Nanti hari itu kita duduk makan sama-sama. Entah hanya sekedar mungkin gorengan yang murah. Bukan itu tujuannya. Kalau istri saya bilang kita pergi makan pizza. Bukan pizza itu masalah. Itu hanya alasan. Alasan hati saya mau benar istri saya itu. Kita duduk-duduk cerita-cerita. Bapak di surga demikian. Dia rindu sesibuk kita. Ada waktu engkau duduk diam di bawah kakinya. Amin. Bapak mama yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan kalau Anda kerja dari Senin sampai Senin lagi. Sebenarnya yang untung itu gereja. Kenapa? Karena saudara dapat duit. Kalau saudara dapat duit, saudara bawa persembahan. Kalau saudara dapat duit, saudara bawa perpenuhan. Gereja untung. Tapi ingat, saya tidak juga hanya butuh uang saudara. Tuhan tidak hanya butuh uang saudara. Coba Tuhan kaya. Tapi Tuhan butuh kehadiran dan hatimu di hadapan Tuhan. Sebenarnya untung kita kok gereja. Anda pergi kerja makin banyak, kita gereja untung. Tapi kenapa saya harus sampai ke ini? Karena tak selamanya Tuhan butuh uang. Ishak itu Tuhan yang kasih. Sebenarnya kalau dia minta pun Abraham tidak boleh protes. Karena dia yang kasih. Sebenarnya Anda kasih berkat itu sebenarnya bagian kecil dari rasa cintamu kepada Tuhan. Ujung-ujung kan dari Tuhan juga. Jadi kedua, kalau engkau mau lihat janji Tuhan, mengasihi Tuhan. Cintanya Abraham ini luar biasa. Dari mana saya tahu? Hartanya yang diketukan anak tunggal. Kalau saya terjemahkan, berkat tunggal dia kasih. Kadang-kadang kan orang bilang gini,
Mama mama pun daster bagus ya. Kasih beta sudah. Seringnya saya dengar ibu-ibu begini, mama cuma ada 2 bayi, ini 1 sampai paling sayang. Daster saja. Kalau 1 Anda tidak bisa berbagi, betul? Anda ada makan-makan, dapat daging 1 potong, adik minta, kakak bagi dulu, 1, 2 be kasih lu, belum tentu. Kita ini kadang-kadang ngomong aja, kalau 2 be kasih. Padahal setelah 2 kita bilang, kalau 3 be kasih. Sudah ketiga tuh, kalau 4 be kasih. Manusia tidak pernah puas. Itu sebabnya Abraham bilang, walaupun saya punya 1, saya kasih. Coba ada orang bilang, Pak Pendeta, saya lihat Bapak mobil 1, kasih saya saja. Saya pikir malam saya berdoa, Tuhan, apakah saya kasih? Tidak. Kalaupun besok saya kasih, saya bilang, boleh, banlah servisnya. Sulit. Manusia itu yang namanya kalau sudah 1 di dalam hidupnya sulit. Tapi Abraham kasih. Apa artinya? Dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tapi saudara jangan jengkel-jengkel istri kalau sudah bilang, Tuhan, istri saya 1. Daripada dia menjengkelkan, ambil dia. Itu bukan mencintai namanya, membenci namanya. Jangan saudara karena saudara benci sudah bilang, ya ini saya serahkan. Nah ini yang banyak kali yang sering terjadi dalam gereja Tuhan ya. Banyak kali kalaupun kita kasih, itu bekas, bukan tunggal, tapi bekas. Dan banyak kali kita bukan tunggal. Kita kasihkan banyak kali kan sisa-sisa. Betul tidak? Contoh, saya ajak beberapa orang, ada waktu kebaktian. Ya Bapak, kalau ada waktu beta kebaktian. Saya dalam hati, dia harus belajar dari Abraham ini. Abraham tidak bilang kalau ada 2 saya kasih 1. Mengerti ya? Kasih waktu untuk Tuhan bukan karena ada sisanya. Belajar dari Abraham, dia mengasihi Tuhan, dia tidak kasih sisa, dia kasih yang terbaik. Kita kan rata-rata sisa. Makanya betul orang bilang, orang Kupang ini rata-rata persembahan sisa. Sisa dari tukar uang kecil, sisa dari beli gula-gula, sisa dari beli sayur, baru dia bawa untuk Tuhan. Sisa. Tidak pernah dia kasih yang terbaik. Abraham tidak. Dia kasih yang terbaik. Udah jangan salah mengerti. Seluruh hidup kita kasih yang terbaik. Waktu kita, hidup kita, talenta kita. Jangan semulai kemengong-mengong. Maaf, semulai sakit-sakitan. Rokok kasih untuk Tuhan. Ishak lagi kuat-kuatnya, dia kasih untuk Tuhan. Kasih untuk Tuhan itu saat engkau dalam keadaan yang terbaik. Amin. Waktu engkau lagi punya bisnis terbaik, kasih untuk Tuhan. Waktu otakmu lagi terbaik, karena engkau jadi anak yang pintar, brilian, kasih untuk Tuhan. Bukan ketika engkau sudah tidak punya waktu, bukan ketika dunia sudah tidak mau pakai saudara, baru saudara pakai untuk Tuhan. Salah besar, Anda tidak mengasihi Tuhan. Lihat artis-artis, kalau mereka lagi kuat, syuting sana, syuting sini, tidak kenal waktu. Tiba-tiba kita lihat dia sudah pakai jilbab, pakai topi. Satu saya rasa, sudah tidak terkenal, malah mulai melayani Tuhan mereka. Banyak orang Kristen begitu. Sudah tidak jadi apa-apa, baru bilang Tuhan, aku kasih untuk Tuhan. Kita bukan mengasihi Tuhan. Amin. 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 Saya cerita dengan seorang teman. Dia diundang oleh teman kami juga. Datang ya, kita makan-makan katanya. Nah dia ini, saya tahu saya punya jabatan di salah satu kantor. Dan dia punya jabatan, dan dia pegang keuangan. Ya dia berduit lah kasar. Jadi dia diundang teman saya. Mereka makan karena teman saya ini terlambat. Dia datang.
Dan ketika dia datang, saudara-saudara, dia dikasih ikan sisa. Dia cerita, saya Pak Pendeta, orang pikir saya ini tidak bisa beli ikan itu. Saya hanya menghargai kehadirannya. Kok mereka kasih saya ini sepotong begini. Dan yang paling menyakitkan, katanya mereka sebelum saya datang itu masih ada ikan-ikan yang masih utuh, saudara-saudara. Tapi mereka sudah bagi-bagi. Jadi saya dikasih sisa. Saya marah, Pak Pendeta. Saya mampu hanya karena saya menghargai undangan. Harusnya kan dia bilang, aduh minta maaf, kami baru makan. Pesan satu lagi, entah mungkin hanya kecil, tapi itu utuh. Saya berpikir manusia saja marah ketika dikasih sisa. Kan dia bukan tidak mampu. Allah itu bukan tidak mampu, saudara. Allah pemilik segala sesuatu. Kenapa engkau berani sekali memberi yang sisa? Ada amin. Saya tanya saudara, saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Pantas janji Tuhan tidak tergenapi karena kita melanggar satu bagian dari firman Allah. Amin. Jangan kasih Tuhan yang sisa, saudara. Itu namanya penghinaan. Kalau manusia saja merasa dihina, sayang kita ini kasih sesuatu dengan rasa bangganya, walaupun itu sisa, kita bangganya. Jadilah jemaat Nazaret yang mengasihi Tuhan, yang selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya tahu ini hari kita bisa lakukan banyak hal, masaklah, bercuci lah, kan hari Minggu itu enak tuh saat liburan. Dulu kebaktian masyarakat kali kami senang karena hari Minggu itu bisa kami lakukan banyak hal, piknik, cuci pakaian dan sebagainya. Tapi belajar, makin hari makin bertumbuh. Saya mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara baca ayat 17, Tuhan genapi. Ada amin. Dan kita adalah janji Tuhan itu, bahwa kita adalah keturunan Abraham. Kita ini kumpulan dari yang tadi dikatakan akan jadi seperti bintang di langit dan seperti pasir. Kita ini adalah turunannya Abraham. Dulu Abraham tidak pernah membayangkan bahwa ada miliaran orang Kristen hari ini. Dia tidak pernah tahu itu. Tapi hari ini terjadi. Kenapa? Karena Abraham belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara lihat, sudah ribuan tahun yang lalu, walaupun baru tergenapi seolah-olah di tahun-tahun ini, di mana kita lihat orang percaya begitu banyak, tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Saya kasih ingat saudara, kelihatannya hari ini tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu, tapi kelak, kalaupun engkau tidak rasakan langsung, keturunanmu yang akan mengalaminya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dosen saya selalu bilang begini, bermimpilah Jer setinggi langit. Kalaupun dia jatuh di bawah awan-awan. Tapi kalau dia jatuh lagi ke bawah, turunanmu akan menggenapi janjinya itu. Saya hanya melayani Tuhan. Jujur saya melayani Tuhan. Saya belum punya harta yang bisa dibanggakan dalam keluarga dan anak-anak saya. Tapi saya berdoa supaya saya punya sesuatu sebelum saya mati. Saya tidak bisa kasih tahu saudara, supaya saya bisa titipkan berkat-berkat pada anak-anak saya. Sampai hari ini belum. Tapi saya masih mau melayani Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Karena bagi saya, kalaupun tidak terjadi di tahun di mana saya masih ada, Tuhan perhitungkan anak-anak saya. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, anak-anak mengasihi Tuhan, janji itu tidak pernah berhenti. Abraham sudah tua, bahkan Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Kita adalah gambaran tergenapinya janji itu. Artinya, mari kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak yang mau mengasihi Tuhan? Angkat tangan dan kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana supaya janji Tuhan itu tergenapi? Tadi Yohanes 3:16 saya sudah jelaskan, karena begitu besar kasih Allah, dia kasih anak yang tunggal. Itu gambaran orang yang mengasihi. Yang terakhir, orang yang akan melihat janji Tuhan tergenapi adalah orang yang setia dengan Tuhan. Sebenarnya latar belakangnya ada di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Saudara lihat ini.
Aku, siapa ini aku? Tuhan Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi kekal. Janji itu kekal. Tetapi kenapa janji itu menjadi tidak kekal? Tadi saya bilang, karena pihak kita, pihak manusia yang membatalkannya dengan tidak melakukan bagian kita. Memang janjinya kekal, tapi janjinya kekal itu untuk siapa? Untuk mereka yang berjalan terus ada dalam kehendaknya. Bayangkan kalau Abraham tidak ikut kehendak. Satu waktu Abraham mau coba bantu kehendak Tuhan supaya janjinya itu cepat tergenapi. Saudara mengerti? Abraham ini tunggu-tunggu terlalu lama. Dia pikir begini, sudah saya bantu Tuhan supaya janjinya itu cepat, keturunanku cepat. Waktu tunggu terlalu lama, dia bilang sama siapa istrinya? Abraham. Sarah bilang, ya Abraham. Kenapa Abraham? Maksudnya Abraham. Begini. Tadi mama sudah terlalu tua, dasar saya lebih tua dari mama. Dan mama tidak bisa ada anak lagi. Jadi bapak maksud begini. Jadi Abraham bilang gini, ya sudah, cara-cara satu-satu supaya kita dapat turunan. Kan mama ini kan 01, kita tambah 02. Sarah bilang apa maksudnya? Lihat itu siapa? Budak kita nama siapa? Hagar. Saya pikir dia lebih gampang kalau ada anak dengan dia. Dan benar dia ambil Hagar. Dan benar Ismail lahir, keturunan Nebayot lahir. Tapi lihat kata Alkitab, itu jadi persoalan. Kenapa? Karena dia mau bantu Tuhan supaya keturunannya menjadi banyak, lebih cepat. Alkitab bilang tidak, janji saya tetap kekal. Saudara lihat, hampir saja batal gara-gara Abraham mencoba bikin program yang di luar programnya Tuhan. Tapi untung Tuhan masih kasih kesempatan dia. Tuhan bilang, no, tidak. Tetap anak itu lahir dari Sarah. Selama Anda berjalan dalam kebenaran, janji itu tetap kekal untukmu. Dan Abraham akhirnya kembali sadar. Itu sebenarnya dia usir siapa? Hagar keluar. Karena dia sadar jalurnya hanya satu. Jalur perjanjian dia dengan Tuhan itu tidak boleh dia langgar. Dia sempat langgar dengan hadirkan Hagar. Tetapi akhirnya dia usir, dia taat. Apa artinya? Janji Tuhan Tuhan tidak mau genapi. Kita yang membuat perjanjian itu akhirnya menjadi batal. Ngerti saudara? Dia bilang gini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan turun-temurun menjadi apa? Perjanjian kekal. Supaya apa? Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Apa artinya? Kalau engkau melihat keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, aku Allahmu harus tetap menjadi Allah bagi keturunanmu. Kalau saudara mau lihat gereja Tuhan bertumbuh, menikahlah dengan orang seiman. Maka janji Tuhan ini akan kita genapi bersama-sama dengan Abraham. Tapi sekarang kan sian. Martina jadi Siti, Yohanes jadi siapa itu? Siapa lagi yang mengamuk-mengamuk itu? Yahya, Yohanes jadi Waloni. Ibu bikin apa? Pantas Tuhan tidak genapi. Saya kasih ingat saudara. Dulu saya masih kecil, ini Kota Kupang ini mayoritas. Sekarang jangan bangga, kita bukan mayoritas lagi. Perlahan tapi pasti. Entah karena pernikahan, entah karena perut, orang mulai tinggalkan satu persatu. Lalu bagaimana kita mau lanjutkan janji Tuhan itu Abraham itu? Kita ada di atas pundak kita. Saudara jangan pikir Abraham sudah selesai. Kita ini melanjutkan sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu seperti pasir di laut dan bintang di langit.
Tadi saya bicara dengan Pendeta Adri. Saya bilang, bagaimana Pendeta Adri? Dia bilang, Alor butuh banyak gereja. Jadi kita bicara, mereka rindu buka gereja 2 lagi. Kalau bisa di kampung, di kota. Saya bilang, ya. Kalau tidak, kita akan lihat satu generasi yang hilang dari hidup kita. Allah harus jadi Allah keturunan orang lain atau keturunan kita. Amin. Saudara, janji Tuhan ini akan terus berlangsung sampai Tuhan datang kali kedua. Dan kita berusaha untuk kalau bisa, seperti kata Yohanes 3:16, kalau bisa dunia diselamatkan. Caranya kita yang harus jaga iman kita untuk menyembah Allah yang sama, Allah yang benar, sampai kita pada keturunan-keturunan selanjutnya. Makanya katanya warisan terbaik itu betul rumah, betul. Warisan terbaik itu mungkin mobil, betul. Warisan terbaik mungkin betul rekening kita. Tapi katanya warisan terbaik kita adalah iman kepada anak-anak. Jangan sampai dong kaya nanti, tapi dong tidak lagi percaya Yesus. Kan sudah banyak kan. Saya kenal seseorang, saudara. Mereka ini anak dari seorang pahlawan di NTT. Ketika cerita-cerita, salah satu anak mereka, orang yang cukup dihormati orang NTT karena dia salah satu pahlawan NTT. Anaknya tidak lagi percaya Yesus karena menikah dengan orang seberang. Sedih kan? Sedih, bagi saya sedih. Orang yang katanya tokoh. Dulu kami punya salah satu tokoh di Oiba, juga sama, punya anak-anak dan keturunan terhilang. Kalaupun mereka terhilang, mari kita berdoa supaya mereka temukan kembali Yesus dalam hidup mereka. Amin. Saya tutup kesaksian Bapak Ibu dengan janji Tuhan ini, dengan sebuah kesaksian yang saya dengar dengan telinga saya sendiri. Bapak Ibu dengar ini cerita. Saya tutup saja ini. Bapak Ibu saudara dengar ini kesaksian.